Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Menyebut seorang pejabat negara dengan kata penipu memang terdengar kasar dan dianggap tidak pantas secara norma umum. Tapi kita juga tidak bisa langsung menutup mata dan telinga terhadap jeritan rakyat. Ketika seorang menteri diteriaki seperti itu di ruang publik, itu bukan sekadar soal etika. Itu adalah ekspresi dari akumulasi kekecewaan, ketidakpercayaan, dan kemarahan terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang. Menghormati pejabat bukan berarti membungkam kritik. Dalam demokrasi, pejabat adalah pelayan rakyat, bukan raja yang harus disembah. Hormat itu bukan wajib, tapi harus didapat lewat kinerja, kejujuran, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Dan kalau banyak pejabat publik memang doyan korupsi, menyuruh rakyat untuk tetap menghormati secara buta, justru menormalisasi kejahatan. Kita tidak sedang bicara soal sopan santun di ruang makan, tapi soal kebijakan yang menyentuh hidup orang banyak dan masa depan lingkungan kita. Kalau kata penipu muncul dari mulut rakyat Papua, itu sinyal kuat bahwa ada yang sangat salah dalam relasi negara dan masyarakat di sana. Mungkin kata-kata itu kasar, tapi realitas yang mereka hadapi jauh lebih kejam. Jadi sebelum buru-buru menghakimi rakyat karena ucapan mereka, coba lihat dulu siapa yang benar-benar sedang menghina akal sehat dan martabat bangsa ini. Apakah rakyat yang bersuara atau pejabat yang diam-diam merusak? Sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila, bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Kami bukan tamu di tanah sendiri. Laut ini bukan kolam tambang, ini dapur kami. Rumah leluhur kami. Tapi sekarang, kami cuma penonton. Dulu kami jaga surga ini tanpa upah. Sekarang dijual pelan-pelan atas nama pembangunan. Raja Ampat bukan pajangan dunia, tapi warisan hidup kami. Kalau semua dibuka demi uang, apa yang tersisa buat anak cucu kami? Jangan biarkan pemerintah ubah rumah kami jadi surga yang kehilangan tuannya. Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Kunjungan Menteri Bahlil ke tambang nikel di Pulau Gak sebenarnya bisa dibilang terlambat. Masalah dampak tambang terhadap kawasan wisata Raja Ampat bukan hal baru. Masyarakat udah teriak sejak lama, tapi baru setelah tekanan makin kuat, Menteri turun tangan. Ini bukan respons cepat, tapi reaktif, baru bergerak setelah tekanan publik dan media. Yang juga jadi pertanyaan besar. Kenapa izin tambang bisa dikasih di wilayah sekelas Raja Ampat? Kita bicara soal salah satu destinasi wisata paling indah di dunia, yang jelas-jelas harusnya dilindungi, bukan dibongkar buat nikel. Pemerintah pusat harusnya punya prinsip yang tegas, bukan main kasih izin tambang lalu bilang akan dievaluasi kalau ada masalah. Pola seperti ini cuma menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan kalah oleh kepentingan industri ekstraktif. Saat menteri diteriaki penipu oleh pendemo, itu bukan sekadar emosi warga. Itu ekspresi kekecewaan mendalam dari masyarakat yang merasa janji-janji pemerintah soal perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat adat cuma omong kosong. Dan reaksi dingin dari menteri saat diteriaki, seolah menunjukkan bahwa kritik rakyat nggak dianggap penting. Soal 5 perusahaan tambang yang tercatat beroperasi di Raja Ampat, ini ironi. Wilayah yang seharusnya dilestarikan justru dibagi-bagi ke perusahaan tambang. Dari kelima itu, hanya 1 yang aktif, tapi 1 saja sudah cukup buat mengancam ekosistem dan pariwisata di sana. Apa pemerintah mau tunggu semua perusahaan aktif dulu baru sadar? Penutupan sementara operasi PT GAG Nikel memang kelihatan seperti langkah tegas. Tapi publik berhak skeptis, karena tutup sementara bisa jadi cuma cara untuk meredam protes, tanpa niat menyelesaikan akar masalah. Kalau serius, kenapa nggak langsung cabut izin permanen dan alihkan kawasan itu jadi zona konservasi? Bayangkan zona konservasi itu seperti rumah aman untuk alam, hutan, laut, dan gunung yang tidak boleh sembarangan diganggu, ditebang, ditambang, atau dieksploitasi seenaknya. Di sana, tumbuhan, hewan, bahkan budaya lokal yang hidup berdampingan dengan alam dijaga agar tidak punah atau rusak.
Yang dibutuhkan bukan kunjungan seremonial atau pernyataan normatif, tapi keputusan berani dan berpihak ke alam dan rakyat. Kalau Raja Ampat sampai rusak, itu bukan salah perusahaan saja. Pemerintah juga harus bertanggung jawab karena membiarkan izin tambang masuk ke surga terakhir Indonesia. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm regards from Manuscript Papua, a YouTube channel sharing stories from Papua, Indonesia. Manuscript Papua. Ayo kita mulai aja. Ayo. Baik teman-teman, ini media sudah lengkap. Tribun News sudah ada. Tribun News mana? Ada. Mana? Kau dengar baik-baik sama ya. Supaya jangan kau bikin berita dan judul yang seperti tulis lain baca lain bikin main ya. Teman-teman media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah. Hari ini saya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya. Tujuannya dua. Yang pertama adalah kami menjalankan, mengecek terkait dengan kebijakan program Presiden dalam rangka kedaulatan energi. Karena itu kita melakukan proses pengecekan seluruh potensi sumber-sumber minyak kita dan gas dalam rangka meningkatkan itu. Alhamdulillah tadi saya sudah dari Kabupaten Sorong tadi dengan Pertamina, dengan Petrogas dan Pak Gubernur Kabupaten Sorong, kemudian dengan tim dari Jakarta, Sekali Gas. Alhamdulillah ada kabar gembira, ada beberapa penambahan sumur yang akan kita lakukan untuk di tahun 2026 dan ada eksplorasi tambahan yang batuannya itu mudah-mudahan doakan insya Allah ini mendapat satu temuan sumur baru yang potensinya cukup luar biasa. Ini bisa mungkin jaringannya bisa sampai ke tingkat BP di Tangguh Bentuni. Itu satu. Yang kedua, saya perlu menyempatkan diri tadi bersama-sama Bupati Raja Ampat dan Pak Gubernur kami melakukan kunjungan ke Raja Ampat naik heli. Ini semata-mata dalam rangka merespon apa yang menjadi perkembangan pemberitaan di media sosial. Kami menghargai semuanya pemberitaan itu, kami menghargai dan tentu penghargaan itu kita cross check supaya lebih objektif. Objektifnya seperti apa benar yang diberitakan itu. Maka kemudian kami turun. Tadi saya pakai heli dengan Pak Gubernur untuk mengecek dan langsung ke masyarakat. Nah, saya cukup memberikan pengantar isi yang dilihat akan disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati Raja Ampat. Silakan Pak Gub. Apa yang Pak Gub terlihat antara foto dan kenyataan? Baik, terima kasih Pak Bupati. Jadi teman-teman, dari tadi kita sampai di Pulau Gak. Di video yang lalu itu kan laut itu ada coklat ya. Tapi tadi kita di sana biru. Terus informasi Penemo itu juga jauh dari Gak. Dan di Gak itu tambang di sana cukup bagus kerjanya, yang sudah eksplorasi, sudah diremuisasi sampai reklamasi. Kewajiban itu sudah dipenuhi. Dan sampai di pelabuhan pemuatan itu juga itu airnya biru semua. Jadi pemberitaan itu adalah hoax. Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gak, bukan dari Panema, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil di mana kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gak. Hal yang berikut, ketika kami sampai di sana, masyarakat lokal semua yang ada di situ, kecil, besar, perempuan, tua, muda,
mereka menangis minta Pak Menteri ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan. Dan kalau kami pemerintah, kita mengikuti kemauan masyarakat, dan itu hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kenapa kita harus membuat rakyat susah? Itu kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang ingin mau lihat lagi, nanti ikut saya dan Pak Bupati lagi, kita akan jadwalkan beberapa hari kemudian untuk pergi lihat sama-sama. Saya rasa demikian. Nanti Pak Bupati silakan. Ya, Pak Bupati dulu, Pak Bupati. Yang tadi turun ikut sama-sama Harrison. Pak Bupati jelaskan detail supaya wartawan. Ini kan masih ada 4 ini kan. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Gubernur seperti itu, dan yang kita lihat hari ini kami bersama Pak Menteri kunjungi Pulau Gak sekalian lihat memantau langsung yang keadaan informasi yang selama ini viral. Ternyata kita tidak dapat seperti itu. Saya apresiasi, terima kasih untuk perusahaan ketiga yang syarat juga pengawasan andalnya kuat terus supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan atau yang kita ingin sini yang kurang bagus. Jadi di hari ini kita sudah sampai di Pulau Gak dan kita tinjau sendiri, kita langsung dampingi Pak Menteri dan bimbing sampai di tambangnya semua. Dan kita lihat keadaan tidak seperti yang kita di medsos itu. Saya tambah lagi pesan dari masyarakat juga yang tadi Pak Gubernur sampaikan, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana. Masyarakat menginginkan itu. Akhirnya kami harap supaya belum ada Bapak Menteri di sini untuk menekan ke pihak perusahaan untuk, dan tadi saya sampaikan pengawasan andal kita tambah lagi untuk supaya lebih bagus lagi ke depan. Seperti itu. Jadi untuk PT GAP atau Pulau GAP sudah kita kunjungi jernih murni, seperti yang kita lihat yang kita saksikan sekitar. Itu saja yang saya sampaikan kepada kita untuk teman-teman semua. Mari kita jaga Raja Ampat sama-sama. Lalu kita promosi Raja Ampat juga promosi yang baik supaya jangan sampai Raja Ampat ini jadi negatif, wisatawan ini kurang. Tetap kita jaga juga daerah-daerah wisata kita ke depan tidak dicemari. Yang saya sampaikan, kami juga sudah sampaikan bahwa kami akan minta untuk tambah lagi pengawasan andal untuk kita tugas supaya jangan sampai image negatif kita atau yang kita takut pencemaran itu terjadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama dukung Raja Ampat lebih baik ke depan. Terima kasih. Bisa kembali. Pakai PMP. Bawah. Ya, baik kepada publik, saudara-saudaraku yang ada di Raja Ampat, bahkan seluruh provinsi masyarakat, seluruh provinsi Papua Barat Daya, bahwa apa yang kita ikuti di medsos sesuai dengan hasil pantauan secara pasti oleh Pak Menteri Sumber Energi dan Sumber Daya Alam ini bersama rombongan bahkan Pak Gubernur dan jajaran Bupati Raja Ampat benar-benar memastikan bahwa di sana apa yang dimaksud tidak benar. Dan kepada saudara-saudara yang ada di seantero tanah Papua Barat Daya, mari kita berpikir positif untuk mendukung program pemerintah daerah melalui investasi, mengangkat PAD kita, membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat adat, bahkan bagaimana kami MRP ke depan akan mengawal ini secara serius. Sudah dalam pertemuan kecil bahwa akan ada moratorium terhadap investasi sementara, dalam arti bukan menutup, tapi nanti akan dibahas secara teknis ketika alat kelembagaan DPR sudah dibentuk lengkap. Kami akan bahas per kasus untuk menata mekanisme investasi yang akan datang. Karena hal ini bagaimana masyarakat di wilayah penambangan harus terlibat langsung, bukan sebagai buruh lepas, tapi juga sebagai perencana dan pengambil keputusan di dalam. Itu satu. Kedua, bagaimana pendidikan dan kesehatan mereka akan diatur juga. Itu pun dilihat dari tingkat investasi. Dan ada hal-hal yang sudah menarik dari kunjungan tadi, kesepakatan jangan nanti diatur sehingga akan ada bangun Sumatera di sini. Lalu tentu angka pengangguran kita juga akan diatur situ, diserap itu, bahkan hal-hal lain nantinya, penambang-penambang lain nanti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri sendiri, itu akan diamali. Jadi mari kita jaga keamanan bersama,
jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang ini situasi politik yang banyak orang suka mengangkut isu-isu untuk mengganggu pembangunan di daerah kita. Saya kira itu saja yang sebagai DPP secara info. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan? Iya Pak, Saya moderator ini soalnya. Izin Pak, saya keluar dari Kompas TV Pak, mau menanyakan berarti evaluasi dari pemerintah seperti apa Pak setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, kemudian melihat secara langsung aktivitas pertambangan di Pulau Gak, apakah izin usaha pertambangan itu akan dihentikan atau seperti apa Pak? Kemudian yang kedua Pak, di sini ada 4 perusahaan Pak usaha pertambangan. Nah tadi baru 1 perusahaan yang ditinjau, kemudian 3 perusahaan lainnya itu seperti apa Pak respon dari pemerintah? Terima kasih Pak. Yang pertama saya sampaikan dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 iup yang ada di Raja Ampat. Dari 5 iup itu yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKB itu cuma 1, yang namanya PTK. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PTK karena di Tenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jadi yang kita kunjung itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada yang produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada 1 yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya 1. Dia perlu tinjau. Itu 1. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Tapi aspirasi dan pandangan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua MRP ya seperti tadi. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Kalau enggak saya mau langsung berangkat soalnya. Satu yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naul Hadani Suarkarya. Saya bangga bahwa tadi tidak ada masalah kan. Nah itu masyarakat kan tahu jadi masalah AMDAL ini. Kita mau bicara jauh kemana larinya ke AMDAL. Jadi ini mungkin dijawab oleh Pak Menteri ya. AMDAL itu kan secara akademik itu mulai di proyek Sendawa. Terus Bapak langsung aja, Bapak langsung bertanyakan apa? Dan terus pengelolaan lingkungan seperti apa dan pemantauan seperti apa. Terima kasih. Ya, menyangkut dengan AMDAL, nanti ada menteri teknis yang akan mengecek langsung karena mereka yang buat. Karena kita masing-masing punya ruang lingkup yang berbeda-beda. Saya adalah bagian menyelidikan iup-nya, pengawasan terhadap AMDAL-nya adalah kementerian teknis di bidang AMDAL. Jadi kami akan berkoordinasi kok, kami akan koordinasi baik. Ya. Itu yang mau diketahui Pak, semua orang banyak. Ya. Nanti akan dijelaskan. Ya, gitu ya. Baik. Satu terakhir enggak dari saya, udah cukup ya. Aku mau berangkat. Tadi ada dari adik-adik saya yang membuat berita seolah-olah tadi saya lari. Iya. Itu tolong kita ini kan sama anak Papua bikin berita juga yang bagus ya deh. Kata tadi lari kan tidak? Saya kan ketemu sama kalian. Saya mau ngomong apa kalau belum lihat lokasi? Kakak kan harus turun cek lokasi dulu. Setelah cek lokasi, baru saya kasih penjelasan. Saya kan sudah lama tidak kira Ampat. Saya mau cek lifting minyak, saya mau cek dulu di sumur-sumur, mendapat pemaparan dulu dari yang lain, baru saya bisa ngomong. Ya, Adinda ya? Ya, tolong ya. Tolong dibuat yang bagus. Saya tidak melarang kok kritik saya, tapi juga harus bermartabat. Ketika kita menghargai orang, orang juga akan menghargai kita. Ya, kalian wartawan hebat semua, tapi tolong dibuat juga yang agar lebih bermartabat, lebih baik. Ya, ada di semua. Makasih banyak ya. Tuhan berkati. Assalamualaikum. Shalom.